Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Laura Dwi Anggraini Prisivia dengan NIM 25080574026 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi manajemen internasional Starbucks Coffee Company, yang dimana adalah salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang berhasil berkembang di berbagai negara dengan tetap mempertahankan identitas mereknya. Yang pertama ada profil korporat dan misi dari Starbucks. Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Saat ini, Starbucks telah berkembang menjadi perusahaan retail kopi global dengan lebih dari 40.000 gerai yang tersebar di sekitar 89 negara. Tentunya, keberhasilan dari Starbucks tidak hanya berasal dari produk kopi yang dijual, tetapi juga dari misinya, yaitu to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Yang dapat diartikan, Starbucks tidak hanya ingin menciptakan pengalaman yang lebih dari sekedar membeli kopi, tetapi membangun hubungan dengan pelanggan dan komunitas di sekitarnya. Yang kedua, ada strategi multinasional Starbucks. Strategi utama Starbucks adalah strategi transnasional, yaitu menggabungkan standar global dengan penyesuaian lokal. Di satu sisi, Starbucks menjaga kualitas produk, pelayanan, dan citra merek yang sama di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, mereka juga menyesuaikan menu dan pendekatan bisnis yang sesuai dengan budaya masing-masing negara. Sebagai contoh, sekitar 90% gerai internasional Starbucks beroperasi melalui sistem lisensi atau kemitraan lokal. Di Indonesia sendiri, Starbucks dikelola oleh PT Sari Coffee Indonesia. Strategi ini memungkinkan Starbucks tetap memiliki identitas global yang kuat sekaligus mampu memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Yang ketiga ada rantai pasok dan strategi produksi Starbucks. Keunggulan Starbucks juga terlihat dari sistem rantai pasoknya yang terintegrasi. Prosesnya dimulai dari petani kopi, kemudian biji kopi dikirim ke fasilitas pemanggangan atau roasting plant, lalu ke pusat distribusi sebelum akhirnya sampai ke gerai dan konsumen. Starbucks memiliki beberapa fasilitas roasting utama di Amerika Serikat yang mendukung operasional globalnya. Selain itu, Starbucks menerapkan program Cafe Practice, yaitu standar pengadaan kopi yang memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan. Program ini melibatkan sekitar 400.000 petani di 30 negara berkembang. Perusahaan juga memiliki Farmer Support Center yang membantu petani meningkatkan kualitas produksi serta menghadapi berbagai tantangan pertanian. Untuk menjaga efisiensi, Starbucks menggunakan sistem just-in-time sehingga bahan baku dapat tersedia sesuai kebutuhan tanpa harus menyimpan stok yang berlebihan. Selanjutnya ada strategi pemasaran internasional Starbucks. Dalam pemasarannya, Starbucks menerapkan konsep localization, yaitu berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal. Meskipun mereknya bersifat internasional, Starbucks tetap menyesuaikan produk dengan budaya setempat. Contohnya di Indonesia, Starbucks menyediakan menu khas seperti Dewata Latte yang menggunakan gula aren Bali, serta memanfaatkan kopi lokal seperti kopi Aceh dan Bali. Selain itu, Starbucks juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Program loyalitas Starbucks Rewards telah memiliki lebih dari 35 juta anggota aktif, sedangkan sekitar 31 hingga 33% transaksi dilakukan melalui aplikasi mobile. Starbucks Cards juga menjadi salah satu alat pembayaran dan program loyalitas yang digunakan dalam sebagian besar transaksi pelanggan. Strategi digital ini membantu Starbucks meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus memperkuat loyalitas terhadap merek. Selanjutnya adalah strategi SDM Starbucks. Dalam pengelolaan SDM, Starbucks memiliki filosofi yang unik, yaitu menyebut karyawannya sebagai partner, bukan sekedar pegawai. Pendekatan ini bertujuan menciptakan rasa memiliki terhadap perusahaan. Starbucks memberikan berbagai fasilitas seperti asuransi kesehatan, dana pensiun,
bonus kinerja, hingga program kepemilikan saham yang dikenal sebagai Beanstalk. Selain kesejahteraan, Starbucks juga fokus pada pengembangan karir melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, termasuk Starbucks College Achievement Plan. Dengan investasi pada sumber daya manusia, Starbucks berusaha menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Ada juga strategi keuangan dan manajemen risiko Starbucks. Dalam aspek keuangan, Starbucks telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1992 dan sahamnya diperdagangkan dengan kode SBUX. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan secara rutin melakukan penghematan biaya dengan restrukturisasi operasional global. Starbucks juga menghadapi berbagai resiko internasional, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan fluktuasi harga kopi dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, Starbucks menerapkan strategi hedging, yaitu perlindungan nilai guna mengurangi dampak perubahan kurs dan harga komoditas. Strategi ini membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian pasar global. Nah, selanjutnya kerangka kerja POAK Starbucks. Jika dianalisis menggunakan fungsi manajemen POAK, Starbucks menunjukkan penerapan yang cukup lengkap. Pada tahap planning, Starbucks menyusun strategi ekspansi internasional dan program keberlanjutan jangka panjang. Pada tahap organizing, perusahaan membangun struktur organisasi global yang didukung oleh mitra lokal di berbagai negara. Pada tahap actuating, Starbucks menjalankan program loyalitas pelanggan, membuka gerai dengan konsep budaya lokal, serta mengembangkan kepemimpinan karyawan. Sedangkan pada tahap controlling, perusahaan melakukan audit kualitas produk, pengawasan standar operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi di setiap negara. Dan dilanjut mengenai resiko politik dan strategi negosiasi. Sebagai perusahaan global, Starbucks menghadapi berbagai resiko eksternal seperti perubahan tarif perdagangan, regulasi ketenagakerjaan, fluktuasi nilai tukar, dan juga konflik geopolitik. Untuk mengurangi resiko tersebut, Starbucks secara aktif bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan komunitas lokal. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Conservation International untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Pendekatan ini membantu Starbucks dengan menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, Starbucks berhasil menjadi pemimpin pasar kopi global karena mampu menerapkan strategi transnasional secara efektif. Perusahaan dapat menjaga standar global yang konsisten sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan budaya lokal di setiap negara. Kedepannya, Starbucks dapat mempercepat penggunaan energi ramah lingkungan di gerai, meningkatkan dukungan terhadap petani kopi dalam menghadapi perubahan iklim, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan layanan digital melalui aplikasi Starbucks Rewards. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.